Assalamualaikum warahmatullah. Saya Akbar Baghdad Tito Gafriel dan saya akan membacakan materinya. Untuk video ini kita punya hukuman tajwid waqaf. Jadi apa itu artinya waqaf? Waqaf adalah berhenti sejenak atau putus bunyi suara dan berganti nafas. Tempatnya di akhir kata. Cara membunyikan kalimat yang diberhentikan atau diwakafkan adalah sebagai berikut. 1. Apabila akhir kata-kata kalimat berupa huruf sukun, maka ketika berhenti atau wakaf, dibaca mati dengan terang dengan tidak ada perubahan. Untuk contohnya ditemukan dalam beberapa surat. Seperti dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 20. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa sutihat. Dan untuk contoh kedua itu ada di surah Al-Insyiqaq ayat 2. Lirabbiha wa huqqat. Dan juga contohnya ada di surah Al-Alaq ayat 19, yaitu wasjud waqtarib. Selanjutnya ada di surah Al-Mudaththir ayat 4, yaitu kum fa'angzir. Lalu ada juga di surah Al-Ghasyiyah ayat 26, yaitu hisabahum. Aturan poin kedua itu apabila akhir kata-kata kalimat itu huruf yang berharokat fathah, kasroh atau tanwin kasrotain, dan harokat domah atau tanwin domatain. Membacanya harus disukunkan lebih dahulu, kemudian dibaca mati dengan terang menurut bacaan masing-masing. Contohnya ada di surah Al-Falaq, yaitu Iza waqab dalam ayat ketiga. Ada juga contohnya dari surah yang sama tapi di ayat 5, yaitu Iza hasad. Kemudian ada juga di surah Al-Lahab ayat 2, yaitu Wama kasab. Dan juga dari surah Al-Alaq ayat 4, Allamu bil qalam. Dan terakhir contohnya ada di surah Al-Balad ayat 1, Bihazal balad. Poin ketiga, apabila akhir kata-kata atau kalimat itu berupa tak marbuta, maka ketika berhenti dibaca dengan membunyikan menjadi hasukun. Contohnya ada di surah Al-Asr ayat 3, yaitu bis sober. Dan ada juga di surah Al-Qadr ayat 5 dan ayat 1. Di ayat 5 yaitu Matola'il Fajr. Dan di ayat 1 yaitu Lailatul Qadr. Apabila akhir kata-kata kalimat itu berupa huruf yang didahului dengan mad atau mad lain sebelum huruf akhir terdapat 3 huruf hijaiyah, yaitu alif, ya sukun, dan waw sukun, maka dibaca dengan mematikan huruf yang terakhir dengan memanjangkan madnya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat seperti mad aridul sukun.
Contohnya ada di surah Al-Quraish ayat 4, yaitu min khauf. Dan ada juga di surah Al-Quraish ayat 2, yaitu was-soif. Dan juga ada di surah Al-Baqarah yaitu ayat 185, yaitu yuridu. Poin ke-6 yaitu apabila akhir kalimat itu huruf yang berharokat seperti fathatain, fathah tegak, fathah bertemu alif, maka dibaca dengan membunyikan menjadi fathah yang dipanjangkan 2 harokat dan berubah menjadi mad iwadul. Baik, kita punya beberapa contoh seperti dari contoh surah An-Nasr ayat 3, yaitu tawwaba. Dan juga ada di surah Al-Adiyat ayat 5, yaitu jam'a. Dan juga surah Al-A'la ayat 17, yaitu wa abqa. Poin ke-7 adalah apabila akhir kalimat berupa waw sukun didahului harokat dhammah atau ya sukun didahului harokat kasroh, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya seperti di surah Toha ayat 31, yaitu azri. Dan juga dari surat yang sama yaitu surat At-Toha ayat 28, yaitu Qawli. Dan terakhir ada di surah Al-Fajr ayat 29, yaitu ibadi. Dan sekarang kita punya beberapa tanda-tanda waqaf, yaitu 1 ada tanda ha. Itu keterangan waqaf ini adalah untuk berhenti pada akhir ayat. Dan ada juga tanda waqaf mim, yaitu waqaf lazim, yang berarti harus berhenti. Dan juga ada waqaf huruf to, yaitu waqaf mutlak, yang berarti lebih baik ketika kita berhenti. Dan ada juga huruf simbol waqaf jim, yaitu waqaf jaiz, yang berarti boleh berhenti atau boleh lanjutkan terus. Kita juga punya simbol waqaf zal, yaitu waqaf munjawaz, yang berarti boleh berhenti tapi lebih baik disambung dengan kata berikutnya. Dan terakhir kita juga punya simbol huruf waqaf shad, yaitu waqaf muraqqas, diberi kebebasan berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut karena darurat yang disebabkan oleh panjangnya ayat atau kehabisan nafas. Baik, sekian dari saya. Saya ingin mengatakan terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Saya juga ingin mohon maaf untuk video ini jika videonya kurang materi dan kurang jelas informasi. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.